Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa syahr ramadana bi fadilatis syami min bainis sa'iril syuhur wa fataha abwabal jinani mimma fiha minas sururi wal hubur wa ghalqa fihi abwaban nirani wa addaha likulli musyrikin ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kaum muslimin pendengar radio Realita FM rahimakumullah. Pertama, mari kita menyatakan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan oleh Allah nyampe bulan puasa Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Dan hari ini kita memasuki hari yang kedua. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat hingga akhir Ramadan nanti dan seterusnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para tabi'in dan tabi'in serta kepada seluruh umat Islam yang setia mengikuti sunnah dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar radio Realita FM rahimakumullah. Saya diberi tugas menyampaikan kuliah Ramadan sore ini dengan judul Hakikat Ibadah Puasa Ramadan. Dari judul ini saya menambahkan anak kalimat atau anak judul, yaitu puasa Ramadan, upaya meraih nilai ketakwaan untuk menggapai puncak kebahagiaan. Kaum muslimin pendengar radio Realita FM rahimakumullah. Hakikat itu artinya adalah intisari atau kenyataan yang sesungguhnya. Sedangkan kata ibadah kalau diambil dari bahasa Arab berasal dari kata abida ya'budu abdan ibadatan, yaitu berarti taat, tunduk, khusyuk, patuh dan merendahkan diri di hadapan zat yang disembah, yang maha di atas segala-galanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang melakukan ibadah disebut abid. Ibadah dalam perspektif fikih adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhai, baik melalui perbuatan, baik melalui perkataan, ucapan, ataupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dan ridhonya. Kalau kata hakikat ini disambung dengan kata ibadah, maka bisa berarti ketaatan yang sesungguhnya, yakni ibadah yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, kehusyuan dan ketulusan hati sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, libtiwa'i mardatillah, libtiwa'i wajhillah, libtiwa'i mardatillahi azza wa jalla. Kaum muslimin pendengar radio Realita FM rahimakumullah. Ibadah adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Maka hakikat ibadah puasa Ramadan yang ingin dicapai adalah meraih derajat takwa. Meraih derajat takwa yang didorong oleh iman yang aktif, dinamis, progresif dalam membentuk kepribadian seseorang, sehingga ia konsisten dan komitmen dalam beribadah dengan khusyuk, tadarru dan khudu, dengan menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat baik lahir maupun batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Puasa itu bukan semata-mata meninggalkan makan dan minum dan nafsu syahwati di siang hari. Akan tetapi puasa itu adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jika kalian dicaci atau dibodoh-bodohi orang, maka katakanlah kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis dari Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kaum muslimin pendengar radio Realita FM rahimakumullah, ibadah bisa dikatakan sebagai tujuan hidup manusia, sebagaimana tersirat dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Puasa di bulan Ramadan dalam hubungan dengan ayat ini adalah puasa yang bukan saja menahan lapar dan dahaga, mengekang hawa nafsu syahwat di siang hari sejak terbenam fajar hingga terbenam matahari, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, melainkan pengendalian hawa nafsu secara totalitas sebagai manifestasi dan kendali iman dari seluruh panca indera seseorang hamba. Bahkan dalam perspektif kaum sufi, puasa harus melibatkan hati, seperti kehusuan, tawadu, husnul dhon, dan tidak suudzon. Maka apa yang bisa membatalkan nilai pahala puasa harus kita jauhkan. Kaum muslimin pendengar radio Realita FM rahimakumullah, ada 5 hal yang bisa membatalkan nilai puasa, yang bisa membatalkan nilai pahala ibadah puasa, yaitu berbohong atau berdusta, mengadu domba, ghibah, bersumpah palsu, dan mengumbar pandangan secara syahwat. Jikalau kita sanggup menghindarkan diri dari hal-hal tersebut, maka kita bisa menjaga pahala puasa kita. Bukan hanya pahala puasa, akan tetapi akan mendapatkan pula pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang misalnya puasa hanya bisa menahan makan dan minum, itu puasa yang disebut sebagai puasa am, puasa orang pada umumnya. Karena puasa itu ada 2, yaitu puasa am, puasa umum, dan juga puasa khas atau puasa khusus. Puasa khusus atau khas bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi juga menjaga hati. Maka puasa dalam pandangan tasawuf, dalam pandangan kaum sufi, tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar serta nafsu seksual. Orang yang betul-betul merasa senang dan bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan untuk menunaikan ibadah puasa, puasanya akan menambah semangat kepada amalia yang lain, sehingga terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah, dan juga fisiknya akan semakin bertambah sehat. Seperti hadis menyatakan, berpuasalah engkau, niscaya engkau akan sehat. Sumu tasihhu. Insyaallah orang yang sedang sakit pun dengan rasa senang melaksanakan ibadah puasa karena termotivasi iman yang kuat dan demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar radio Realita FM rahimakumullah, kalau di awal telah dinyatakan bahwa hakikat berpuasa Ramadan untuk meraih takwa dan ridho Allah, maka kepada mereka Allah menjanjikan 5 hal seperti disebutkan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2-5, yakni wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Dalam hal ini akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh.
dan Dia memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Ia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Balasan lainnya bagi orang yang bertakwa adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Kaum muslimin, pendengar radio Lalita FM rahimakumullah. Setelah puasa kita mencapai derajat takwa dengan 5 jaminan Allah seperti yang saya sebutkan di atas. Maka ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu kebahagiaan di saat iftar, di saat berbuka atau berlebaran. Ini kebahagiaan yang diberikan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan yang akan diberikan di akhirat nanti adalah farhatun inda liqa'i rabbih, yakni kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan puncak kebahagiaan, nihayatul farah, sekaligus puncak kenikmatan atau nihayatun ni'am. Tak seorang pun bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj untuk menerima perintah salat 5 waktu. Nabi Musa pun memohon kepada Allah untuk bisa bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala, namun tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan seorang nabi, sampai Nabi Musa alaihissalam naik ke puncak gunung Tursina seorang diri pada malam hari dalam keadaan dingin dan gelap gulita, tapi Allah tidak berkenan memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa hanya bisa berbicara dengan Allah, sehingga Nabi Musa di dalam Al-Quran diberikan predikat kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah SWT. Dalam ayat dinyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Sekali lagi Nabi Musa tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini digambarkan dalam surat Al-A'raf seperti ayat yang menyatakan Rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani, dan seterusnya. Kaum muslimin pendengar radio Lalita FM rahimakumullah, mari kita laksanakan ibadah puasa ini dengan imanan wahtisaban, seraya meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat dari seluruh panca indera kita dan hati kita. Insya Allah kita akan bertemu kelak dengan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Sebagai puncak kebahagiaan melihat Allah Subhanahu wa taala, nihayatul farah, sebagai imbalan dari ibadah yang kita laksanakan saat di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dari saya di akhir perjumpaan ini, saya menyatakan kepada kaum muslimin, khususnya para pendengar radio Lalita FM di Kabupaten Pamekasan dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah memberikan barokah, rahmah dan maghfirahnya kepada kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan berkesan bagi pendengar Lalita FM semuanya. Teriring pantun dalam bahasa Arab, ba'idun min aini qaribun fi qalbi. Walaupun aku sebentar ceramah di sini,
namun senyummu melekat di dalam hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Pemekasan kotanya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.